Pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum ketenagakerjaan di negara Indonesia dan juga di negara Korea. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Filbor Febelin Manly dengan NIM 11181810025. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem upah di negara Indonesia dan juga sistem upah di negara Korea seperti apa. Seperti itu. Langsung saja. Untuk sistem upah di Indonesia itu yang pertama berlakunya kembali sistem upah yang murah. Nah, hal ini terlihat dengan adanya sisipan pada pasal 88C pada ayat yang pertama yang menyebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, dan juga pada pasal 88C ayat yang kedua yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Nah, penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Nah, sangat merugikan buruh karena penetapan UMK ini bukan sebagai kewajiban. Nah, bisa saja gubernur ini tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah menjadi murah. Nah, kita ambil contoh seperti di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat itu untuk tahun 2019 UMP Jawa Barat itu sebesar 1,8 juta. Nah, sedangkan UMK di Bekasi itu sebesar 4,2 juta. Jika hanya ditetapkan sebagai UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sistem upah yang ada di Korea. Nah, sistem upah yang ada di Korea itu berupa gaji dan upah minimum. Nah, gaji atau gaji bulanan itu dibayarkan sesuai tanggal yang tertera dengan kontrak atau biasa mungkin disebut SLC, secara kontan maupun biasanya dibayarkan melalui rekening pekerja umumnya, jadi ditransfer seperti itu. Nah, dan juga sistem EPS ini mewajibkan majikan untuk ikut asuransi. Nah, tujuannya pengganti gaji yang mengatasi masalah peningkatan gaji nantinya. Jadi, setiap majikan itu diwajibkan untuk mengikuti atau melakukan asuransi pengganti gaji seperti itu. Nah, kemudian upah minimum pada tahun 2013 adalah 4.860 won per jam dan 1.015.740 won per bulan, yaitu basic. Nah, standarnya dia itu 209 jam per bulan. Untuk basic atau standar 226 jam per bulan atau mungkin 44 jam per minggu itu dalam kategori Sabtu 4 jam kerja adalah 1.098.360 won per bulan. Standar 44 jam per bulan per minggu maksud saya seharusnya sudah tidak berlaku dari tahun yang 2011. Nah, kemudian upah minimum lembur. Bekerja di luar jam kerja atau bekerja pada hari libur adalah 150% dari upah minimum per jam, yaitu 7.290 won. Nah, dan upah minimum tambahan per jam itu karena bekerja malam, jadi dia itu karena shift malam. Nah, adalah itu 50% dari upah minimum per jam, yaitu 2.430 won. Nah, jam yang mendapat upah tambahan ini adalah jam 22 sampai dengan 6. Istirahat itu tidak dihitung. Seperti itu. Nah, upah lembur dan upah tambahan karena adanya jam malam atau bekerja di malam hari itu berlaku untuk perusahaan manufaktur dan konstruksi dengan pekerja 5 orang atau lebih. Jadi tidak berlaku untuk perikanan, untuk pertanian, untuk servis atau jasa, dan pekerja 4 orang itu atau kurang, hal ini tidak berlaku untuk pekerja lokal seperti itu. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya Ivan Andreas. Di sini saya akan melanjutkan perbedaan dari sistem outsourcing seumur hidup antara Indonesia dengan Korea. Untuk yang pertama, di Indonesia, UU nomor 11 tahun 2020 menghapus pasal 64 dan 65 UU nomor 13 tahun 2003
Selain itu juga menghapus batasan 5 jenis pekerjaan yang terdapat di dalam pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning, service, catering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing. Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja untuk diperjualbelikan oleh agen penyalur. Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery. Dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya, karena dalam praktik agen outsourcing sering berlepas tangan untuk bertanggung jawab terhadap masa pekerjaannya. Untuk yang di Korea, jam kerja dan waktu istirahat. Jam kerja standar adalah 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jam kerja 44 jam seminggu seharusnya sudah tidak berlaku lagi hingga 2011. Untuk 8 jam kerja harus ada 1 jam atau lebih untuk istirahat, sedangkan bekerja sekitar 4 jam kerja harus ada 30 menit atau lebih untuk beristirahat. Waktu istirahat harus bisa digunakan secara bebas oleh pekerja. Waktu istirahat ini di luar perhitungan jam kerja. Perkenalkan, nama saya Geo Chandra Pangestu, NIM saya 111829. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKWTT dan pensiun nasional. Yang pertama yaitu PKWTT. PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup. UU nomor 11 tahun 2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan. Dengan demikian, PKWT atau karyawan kontrak bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Hal ini berarti tidak ada job security atau kepastian bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal periode kontrak dan maksimal 3 periode kontrak. Dengan demikian, setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap. Selanjutnya, pensiun nasional atau Kukmin. Kukmin diatur langsung oleh Kantor Urusan Pensiun Nasional atau NPS dan tidak terkait langsung dengan Depnaker atau Nodongbu. Namun Kukmin masih terkait langsung dengan sistem EPS. Kukmin atau Kukmin atau uang pensiun nasional adalah uang yang diperoleh pekerja asing ketika habis masa izin kerjanya dan berniat pulang ke negara asal. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Samuel Yonatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pesangon Indo dengan pesangon Korea. Jadi pesangon Indonesia ini pada UU nomor 11 tahun 2020 mengurangi nilai pesangon buruh dari 32 bulan upah menjadi 25 upah. Jadi 19 dibayar perusahaan dan 6 bulan melalui jaminan kehilangan kerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini jelas merugikan buruh Indonesia karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, terutama Malaysia, yaitu negara kita itu hanya pensiunnya 8,7%.
Jadi akibat nilai jaminan sosial ini, negara kita harus bisa melindungi buruh melalui dengan kita meningkatkan pesangon buruh seharusnya. Kemudian pesangon Korea yaitu sistem EPS juga mewajibkan majikan untuk mempekerjakan 5 pekerjaan atau lebih untuk ikut asuransi Toijikyum, yaitu dari Samsung untuk tiap bulannya, agar kita di kemudian hari jika ada masalah tidak ada masalah dengan pembayaran pesangon jika ada pekerjaan yang mengundurkan diri atau keluar. Syarat pekerja yaitu mendapatkan pesangon adalah dengan memenuhi kontrak minimal 1 tahun dan tidak boleh ada kurang-kurangnya 1 hari ataupun 1 jam pun tidak boleh. Dan jika belum 1 tahun mengundurkan diri maka kontrak tersebut tidak terjalin. Kemudian kontrak kita itu dihitung bukan saat kita bekerja, tapi dihitung saat kita tiba pertama kali di Korea. Kemudian besarnya uang pesangon sekitar 3 bulan gaji terakhir di rata-rata, kemudian dikali masa kontrak kerja, jadi awalnya 1 tahun sama dengan sekitar 1 bulan gaji. Jadi ada kalanya pesangon ini dibayarkan ketika asuransi Toijikyum selesai diproses dan bisa diberikan secara kontan maupun lewat rekening kerja. Oke, mohon maaf. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Jadi selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia, apakah perlu diperbaiki atau tidak dengan perbandingan negara Korea. Jadi yang dapat saya tutup yaitu hukum ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang baik, karena dari kesimpulan yang saya dapat mengenai negara kerjaan Indonesia dengan Korea, yang pertama dalam faktor ekonomi, negara Indonesia masih sangat kurang karena keadaan ekonomi yang kurang mendukung. Lalu hukum ketenagakerjaan sendiri di Indonesia masih kurang mendukung para buruh atau para pekerja dan masih menguntungkan perusahaan. Hal itu sangat berbeda jauh dengan Korea, di mana para pekerja memiliki upah yang cukup banyak dan merasa dihargai karena upah yang diberikan cukup untuk membuat mereka bertahan hidup. Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia ada 2 masalah, yaitu sistem pengawasan mengenai hukum ketenagakerjaan di tempat atau perusahaan yang belum optimal, lalu serikat buruh yang mengalami penurunan. Maksudnya, hukum ketenagakerjaan di tiap tempat itu belum terlaksana dengan baik. Lalu pengawasan dari pemerintah yang kurang cukup, sehingga hukum ketenagakerjaan sangat lalai atau tidak berhasil. Untuk serikat buruh, tiap tahun mengalami penurunan karena hasil dari UU yang dibuat seperti Omnibus Law pada baru-baru ini tidak menguntungkan pekerja, sehingga serikat buruh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk saran, dengan adanya hukum ketenagakerjaan baik untuk negara Indonesia maupun Korea, untuk negara Indonesia yang dibuat baru-baru ini mengenai Omnibus Law itu menurut saya masih belum efektif untuk mendukung buruh sepenuhnya, karena Omnibus Law seperti yang saya bilang tadi masih menguntungkan perusahaan daripada buruh. Nah, menurut saya saran yang dilakukan adalah membuat UU yang efektif. UU yang efektif itu bisa kita buat dengan adanya pihak pemerintah, serikat buruh beserta beberapa perwakilan masyarakat, agar tidak terjadi miskomunikasi dan tidak terjadi demo seperti saat
waktu lalu, serta dengan adanya masyarakat dan serikat buruh, lebih baik untuk menguntungkan para pekerja daripada perusahaan, sehingga meskipun hukum ketenagakerjaan ini tidak perlu terlalu diawasi, tapi tetap sesuai dengan sistem yang telah dibuat, sehingga perusahaan pun dapat menjalankan pekerjaan dengan maksimal. Lalu hukum ketenagakerjaan di Indonesia pun berjalan dengan efektif dan maksimal. Sekian dari saya, terima kasih.